Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop yang ukurannya gede banget nih, 18 inch. Jadi ini udah bisa dibilang sebagai desktop replacement juga ya. Ini adalah salah satu varian laptop tertinggi dari Acer Predator, yaitu adalah Acer Predator Helios 18 tahun 2024 dengan kode seri PH1872. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ada beberapa aspek desain yang berubah ya dari Acer Predator kali ini. Memang laptopnya masih terlihat bulky, tapi untuk ukuran 18 inch sebetulnya ini nggak kelihatan kayak yang bongsor banget gitu loh. Ada beberapa aspek juga yang berubah, terutama di bagian logonya. Logo Predatornya sebenarnya tetap sama, tapi karena di bagian covernya ini ada LED-LED-an, jadi kelihatannya tuh logo Predatornya seakan-akan kayak berbentuk garis doang gitu. Dan ditambah lagi, Predator juga kali ini nambahin semacam kayak LED bar gitu ya, LED strip di sini di bagian belakangnya. Sehingga laptop ini juga jadinya kelihatan lumayan ngejreng kalau misalkan kalian set RGB-nya itu warna-warni. Tapi tenang aja, itu bisa dimatiin semisal kalian butuh yang lebih stealth nuansanya. Karena nggak ada corak-corak aneh-aneh juga sebetulnya di laptop ini ya. Secara build quality juga ini build quality-nya rigid banget untuk ukuran laptop yang ukurannya besar kayak begini. Tapi sebenarnya secara dimensi, kalau kita harus bandingin dengan laptop berukuran 17,3 inch alias desktop replacement yang lainnya, sebetulnya dimensinya masih oke loh. Dimensinya itu ada di angka 40,5 kali 31,2 kali 2,95 cm. Beratnya itu 3,27 kg. Adapternya pun udah sekilo sendiri, jadi 4 kg lebih nih kalau mau dibawa. Tapi kenapa gue tetap bisa bilang bahwa desktop replacement seperti ini tuh tetap bisa menjadi pilihan semisal kalian itu kerjaannya banyak traveling. Biasanya orang milih desktop replacement itu ya buat pengganti PC desktop kan. Jadi dia bawa pergi keluar kota atau keluar negeri. Terus dipakainya kemana? Ya dipakainya tentu bukan di cafe gitu ya. Bukan sembari meeting di restoran. Bukan kayak begitu peruntukan dari sebuah desktop replacement. Tapi ketika kalian punya kerjaan yang memang workflow-nya itu berat banget, membutuhkan processing power yang setara dengan PC desktop kalian, dan kalian bisa ngebawa nanti ke penginapan kalian atau ke hotel kalian ketika kalian keluar kota atau keluar negeri. Jadi ngerjainnya ya tetap di dalam ruangan gitu ya. Kalau tujuan kalian itu biar bawa-bawa laptop ini kemana-mana, bisa hangout di mall, habis itu nongkrong di cafe terus buka laptop, ya memang terkesannya laptop ini jadi kegedean. Tapi kalau kita nganggap ini sebagai desktop replacement, kita kayak berasa bahwa PC desktop kita beserta monitor, keyboard, dan juga yang lain-lainnya itu langsung masukin aja ke dalam tas atau ke dalam koper misalnya. Itu baru berasa value dari sebuah desktop replacement seperti ini. Di bagian keyboardnya ini full size ya, sampai arrow key-nya juga nggak kepangkas. Tapi emang rapat-rapat banget nih. Padahal harusnya masih bisa agak renggang ya karena ini laptop gede. Touchpad-nya juga nggak gede-gede amat, tapi oke aja sih karena desktop replacement begini gua rasa akan lebih sering pakai mouse juga. Di bagian I/O-nya nih total punya 5 USB. USB-A-nya ada 3 biji, USB-C-nya ada 2 biji, dan itu udah mendukung Thunderbolt 4 semua untuk USB Type-C-nya. Card reader ada, Gigabit Ethernet ada, 2,5 GB bahkan dikasihnya di sini. Lengkap jadinya untuk urusan I/O di sini. Lalu di bagian layarnya, ini dia punya ukuran 18 inch, gede banget untuk ukuran laptop tentunya. Resolusinya 2560x1600 dengan refresh rate 250 Hz. Panelnya ini mini LED dengan color gamut di 100% DCI-P3. Tingkat kecerahannya ini diklaim peak di 1000 nits, dan jujur aja memang ini layarnya silo banget. Bahkan ini gue lagi pakai brightness paling rendah sekalipun, ini berasanya masih terang banget, terutama di bagian warna putihnya. Jadi kalau misalkan gue tadi nunjukin di kamera juga kayaknya silau banget, padahal gue udah pakai ISO rendah itu. Dan brightness dari laptopnya juga udah gue rendahin paling kiri. Spesifikasi laptop ini menggunakan Intel Core i9 14900HX dengan GPU RTX 4090 laptop 16GB, RAM-nya 32GB DDR5 5600MHz, NVMe Gen 4 SSD 1TB dengan mode RAID 0, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade-nya tersedia 2 kali SODIMM tentunya, jadi kalau dirasa kayaknya oh desktop replacement high-end begini kok masih 32GB, itu kalian masih bisa upgrade lagi kok sebetulnya. Nah untuk SSD juga itu kalian masih bisa upgrade lagi jika dirasa 1TB itu kurang, karena bawaannya ini dia sebenarnya 512GB kali 2 yang dikonfig menggunakan RAID 0 ya, jadi kecepatannya itu memang benar-benar bukan main deh, sekitar 12-an GB per second, setara dengan NVMe Gen 5 lah kecepatannya. Nah mungkin muncul pertanyaan juga ya, ini kan laptop baru rilis ya hitungannya, belum lama lah gitu, tapi kenapa Acer lebih memilih menggunakan Intel Core i9 14900HX di sini 14 Gen, bukan menggunakan Meteor Lake alias Intel Core Ultra Series?
Menurut gue pribadi, keputusan Acer pakai 14900HX masih lebih tepat ya ketimbang Core Ultra series. Karena sebetulnya processing power dari 14900HX ini masih tetap lebih oke. Core Ultra series sendiri lebih mengedepankan E-core dan juga LP core. Sementara 14900HX ini punya total 32 thread dengan config 8 P-core plus 16 E-core. Dengan kemampuan IPC yang mirip ditambah clock speed yang lebih tinggi, secara teori emang ngebikin 14900HX ini lebih kenceng kemampuan CPU-nya. Tapi emang Core i9 14900HX nggak memiliki NPU. Cuma NPU bukan menjadi suatu problem lah dari laptop ini, mengingat AI acceleratornya udah dihadirkan di RTX 4090 laptop yang kemampuannya juga jauh berkali lipat lebih kenceng ketimbang menggunakan NPU itu sendiri. Sistem pendingin menggunakan 5 heat pipe di sini dengan 2 blower dan posisi heatsinknya nampak tercover hingga area VRM-nya. Tapi seberapa efektif cooling ini, mari coba kita cek. Mari kita lihat aja lognya saat gua melakukan pengujian temperatur. Di sini yang kalian lihat adalah mode quiet dulu ya. Untuk mode quiet ini temperaturnya oke-oke aja, adem banget. Awalnya itu memang dia bumping ya saat jalan di 150 watt, turbo boostnya jalan di 92 derajat Celcius. Setelahnya itu temperaturnya di sekitar 70 sampai dengan paling tinggi 80 derajat Celcius aja lah. Tapi CPU package powernya itu dia sustain itu di angka sekitar 60 watt. Bahkan sempat nyentuh ke angka 55 watt aja. Wajar karena itu adalah mode quiet yang memang di set pelan. Lalu kalau kita ngelihat mode performance-nya, di sini kalian bisa lihat bahwa CPU temperatur itu sempat nyentuh ke angka TJ max di 100 derajat Celcius, yang menandakan di sini turbo boost-nya jalan di sekitar 160 watt ya turbo boost-nya. Gede banget, lebih dari 160 watt bahkan. Tapi CPU package power di sini dia bakalan sustain di sekitar angka 100 watt gitu, dan temperaturnya itu bakalan stabil di sekitar 90 derajat Celcius, bahkan di sekitar 85 itu dia sempat nyentuhnya. Ketika kalian menggunakan mode turbo boostnya ini bakalan di set jadi jauh lebih lama jalannya. Jadi temperatur tuh bakalan jalan di TJ max beberapa saat ya. Dan itu kalian bisa lihat CPU package powernya itu dia sempat nyentuh angka 160 watt itu agak lama. Setelahnya baru dia mulai sustain di sekitar 140 sampai dengan 150 watt, dan CPU temperatur pun bakalan berjalan di bawah junction temperatur atau di bawah TJ max-nya. Sekarang dia bakalan stabil di sekitar 95 derajat Celcius, tapi itu kondisinya kalau lagi full load. Kalau kalian main game, sebetulnya CPU temperatur tuh bakalan jarang banget nyentuh ke angka TJ max di 100 derajat Celcius. Paling tinggi di 90 derajat Celcius dan stabilnya itu di sekitar 80-an lah. Begitu juga dengan GPU temperaturnya apabila kalian mainin game dengan mode turbo. Kalau gue stress test sih untuk GPU-nya ini menggunakan 3D Mark Fast Track Ultra looping selama kurang lebih 20 menit. Maksimum temperatur yang didapatkan itu untuk GPU-nya ada di angka 85 derajat Celcius, dan GPU powernya itu dia bisa bertahan sekitar 175 watt ya, sesuai dengan klaimnya. Meskipun di ujung-ujung dia sempat nyentuh ke angka sekitar 160 wattan. Gue juga hampir aja lupa ngasih tahu kalau di sini utilities-nya itu ada Predator Sense. Yang dimana skenario profile-nya itu kalian udah bisa langsung ngelihat di mana ada quiet, balance, performance, dan turbo. Nggak kelihatan seperti ada MUX-nya di sini, tapi sebetulnya ada tulisan kecil di situ tuh GPU operating setting. Nah, kalian di situ bisa set untuk NVIDIA GPU only kalau memang mau dimatiin untuk integrated GPU-nya, tapi di sini nggak ada pilihan untuk iGPU only ya. Jadi hanya ada Optimus, Hybrid, ataupun Discrete GPU only. Selebihnya fan speed itu bisa diatur custom, bisa langsung maksimum juga untuk fan speed-nya. Cukup lengkap lah untuk pengaturan-pengaturan di Predator Sense ini. Nggak lupa juga untuk pengaturan RGB tentunya bisa disetting juga lewat utilities yang satu ini ya. Nah, mengenai performance CPU-nya sendiri, di sini ada 3 mode yang gua tes dengan Cinebench R23, yaitu Turbo, Performance, dan juga Quiet. Kalau kita lihat di sini mode turbonya itu yang menghasilkan performance paling konsisten ya. Rata dia jalan itu hampir di sekitar 30 ribuan semua skornya. Seturun-turunnya 29 ribu gede, hampir nyentuh ke 30 ribu juga. Mode performance itu masih mirip-mirip, tapi hanya di running pertama aja. Selebihnya runningnya itu dia kurang konsisten. Seperti yang kita lihat tadi bahwa CPU package powernya itu memang hanya turbonya aja yang sama, tapi setelahnya hanya jalan di sekitar 100 watt. Sementara mode quietnya ini udah sekitar 18 ribuan skornya, dan tentu ini skornya naik turun bahkan sempat nyentuh ke 23 ribu lebih sebenarnya ya untuk di mode quiet ini. Jadi kalau memang mau kenceng pol ya udah pakai mode turbo aja. Selebihnya untuk seluruh pengujian di sini buat ngecek potensi performance-nya tentu gue bakalan pakai mode turbo ya buat ngelihat potensi maksimum dari laptop ini tuh seperti apa. Untuk pengujian Adobe Premiere di sini ekspor ke resolusi 4K beres dalam waktu 54 detik aja. Ini emang kayaknya udah mentok ya, mau RTX 40 series berapapun kayaknya sekenceng-kencengnya tuh segini. Karena gue belum punya skenario yang bener-bener paling ideal buat dipakein ditandem ke RTX 4090 nih kayaknya.
Kalau untuk blender, di sini blendernya gue pakai GPU. Di sini untuk scene monsternya dapat di 3731 sampel per menit, junk shop-nya di 1749 sampel per menit, classroom-nya di 1811 per menit. Angka ini juga udah kencang, mirip-mirip gua rasa kayak 4070 Ti yang ada di PC desktop. Pada resolusi 4K, di sini pengujian encode AV1-nya gue pakai DaVinci Resolve. Di sini beres dalam waktu 2 menit 45 detik ya. Untuk raw video aja sih resolusi 4K ke 4K lagi. Udah kencang banget sih karena video ini durasinya itu 13 menit loh. Lalu untuk AI seperti apa? Pengujian di sini menggunakan Prokion. Benchmark baru gua ya. Ini bisa dibilang 3D Mark untuk AI lah. Ada pengujian inferencing, ada juga pengujian untuk AI generative image. Di sini untuk inferencing, overall score-nya itu dapat di angka 1281 jika gua menggunakan TensorRT. Ini udah banyak ya detail score-nya, pengujian-pengujiannya mulai dari MobileNet V3, ResNet 50, Inception V4, DeepLab V3, dan lain-lain. Setara apa sih ini kemampuan AI-nya? Gue bisa bilang ini hampir setara RTX 4070 yang ada di PC desktop. Mendekatilah ke 4070 Super bahkan. Begitu pula jika kalian menggunakan Stable Diffusion XL. Di sini skornya juga masih beda-beda tipis dengan RTX 4070 Super yang ada di PC desktop sebetulnya. Tapi ingat ya, VRAM di 4090 laptop ini lebih gede daripada 4070 Super yang ada di PC desktop. Lalu untuk pengujian game, di sini untuk presetnya semua udah gue sesuaikan yang kurang lebih ideal lah dengan laptop ini. Di Cyberpunk 2077, di sini untuk preset ultra dengan DLSS quality dan juga frame gain, rata-rata FPS yang bisa gue dapat itu udah lebih dari 100 FPS dengan 1% low frame rate di sekitar 40-an. Resolusi yang dipakai di sini sesuai dengan layarnya ya, yaitu adalah 2560 x 1600p. Jadi bukan 1440p di sini yang gue mainin. Kecuali Death Stranding di sini, karena untuk Death Stranding di sini gue nggak pernah bisa ngeset di 1600p, entah kenapa, maka dari itu untuk game ini 1440p. Rata-rata FPS-nya itu 183, udah dapat 1% low frame rate-nya, bahkan bagus banget di 142. Ini settingan juga udah mentok kanan semua, DLSS tetap pakai, tapi modenya itu quality. Horizon Zero Dawn resolusi 1600p udah dapat rata-rata 144 fps. Ya, rata-rata fps-nya loh, ini 144. Presetnya udah ultimate. DLSS yang gue pakai di sini juga modenya udah mode quality. Kalau refresh rate mau diubah 144, game AAA-nya udah rata-rata hampir dapat nih 144 fps. Shadow of the Tomb Raider preset highest dapat 148 fps. Di sini udah menggunakan ray tracing. DLSS mode quality juga, 1% low frame rate-nya ada di angka 125. The Last of Us Part 1 di sini gue dapat rata-rata di 123 fps dengan 1% low frame rate di sekitar 45 atau 46 gitu ya. Presetnya juga sama, rata kanan semua, DLSS quality dan resolusinya juga sama di 1600p. Hogwarts Legacy di sini gue pakai preset ultra, DLSS quality, ray tracing-nya ultra, dan di sini gue pakai frame gain ya. Rata-rata fps-nya udah bisa lebih dari 100. Cuma 1% low frame rate-nya memang masih cenderung rendah untuk di game yang satu ini. Dan untuk game kompetitif seperti apa, di sini Valorant-nya gue set di 1600p juga ya. Karena di resolusi 1600p pun rata-rata FPS-nya di sini masih 455. 1% low frame rate-nya juga masih cenderung baik ya di Valorant ini. Perlu kalian ketahui bahwa Valorant di sini gue pakai modenya itu discrete GPU only ya. Karena kalau modenya hybrid dia nggak bakalan dapet di atas 300. Dan terakhir adalah SSD-nya. Config SSD di sini udah dijadiin RAID 0 ya. Itu sebabnya kecepatan SSD di sini menyentuh angka sekitar 12,8 GB per second untuk kecepatan bacanya dan tulisnya di sekitar 9 GB per second. Angka yang kurang lebih mirip-mirip seperti NVMe Gen 5, tapi ini bukan NVMe Gen 5, melainkan dua NVMe Gen 4 SSD 512 GB yang disatuin jadi RAID 0. Makanya kecepatannya bisa kencang kayak begini. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Predator Helios 18 tahun 2024. Untuk harganya sendiri ini ada di angka 61,7 juta rupiah ya. Untuk varian yang GPU-nya itu pakai RTX 4090 seperti ini. Garansi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun plus 1 tahun Priority Care atau ADP. Dan tentu laptop ini tuh bukan buat kaum menang mending ya yang pasti. Cuma sebetulnya harga 61 jutaan itu termasuk oke. Karena apa? Karena rata-rata desktop replacement 18 inch yang pakai 4090 itu dibanderol di atas 70 juta, bahkan lebih. Yes, memang Acer nggak ngasih memori sampai 64 GB atau bahkan 128 GB dengan double capacity memory. Tapi itu bukan masalah besar karena masih bisa di-upgrade dan harga memori RAM juga nggak bikin laptop ini bengkak sampai 70 apalagi 80 juta. Performance juga masih bisa dibilang decent lah untuk si Predator Helios 18 ini. Cooling segede gini masih di set mentok di TJ Max sama si Acer, tapi nahan powernya emang cukup tinggi di 140 sampai 150 watt sustain-nya. RTX 4090
Lalu dengan VRAM 16GB di sini juga kelihatan ideal jika lo punya project 3D yang bukan lagi pada level belajar ya, tapi emang udah tahap project yang memang kalian bisa menghasilkan uang dari situ, sehingga harga 61 jutaan ini memang bisa jadi ada value-nya. Terutama kalau kalian itu kerjanya memang benar-benar se-hybrid itu, sehingga kalian membutuhkan desktop replacement seperti ini. Nggak lupa juga untuk AI development, 4090 laptop emang udah pilihan terbaik saat ini kalau lo perlu performance yang imbangin level desktop juga. Yang harus dikompromikan dari laptop yang satu ini sebetulnya generic aja sih, bobotnya yang gede. Sebenarnya laptopnya masih fine di sekitar 3 kiloan kecil gitu, tapi power adapternya juga memang nggak kalah berat, sehingga ujung-ujungnya memang 4 kilo lebih juga kita bawa laptop ini. Dan itu sebenarnya generic aja sih untuk sebuah desktop replacement. Jadi ya laptop ini masih tetap tergolong berat semisal kalian niatnya itu mau dibawa pergi. Meskipun kalian punya kebutuhan yang tadi gue sebutin. Dan tentu laptop ini bukan buat orang yang memang mobilitasnya itu on the go ya. Bisa kapanpun langsung buka laptop gitu dimanapun ya, di pinggir jalan kah, lagi di kereta kah, lagi di mana kah. Tentu ini bukan untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi cocoknya memang untuk orang-orang yang memang stay di suatu ruangan tertentu atau di studio tertentu kali ya, untuk kelasnya yang pakai laptop kayak begini. Komen di bawah menurut kalian gimana nih untuk Acer Predator Helios 18 2024. Jangan lupa subscribe, Kusuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.